Oke. Yang terakhir, Hmm. David Beckham atau Mark Locke? Mark Locke. Legend! Dan hari ini kita punya Ismet Sofyan, legend di Indonesia, legend Persija. Oke. Terima kasih bro. Ya, sama-sama. Untuk datang. Saya punya ada pertanyaan dari awal karir. Oke. Untuk Persija Jakarta. Oke. Untuk Timnas Indonesia. Ya. Dan ada yang lain, dan setelah itu ada rapid question. Kamu Oke. harus kasih answer cepat. Oke. Mulai. Oke. Awal karir pertama. Mengawali karir dari Aceh, apa yang membawa kamu bisa menjadi pemain sepak bola? Oke, terutama saya di Aceh itu pertama awal karir sepak bola saya dari sekolah sepak bola. Posisinya pertama saya di Aceh. Setelah saya tamat sekolah SMP, saya pindah ke Medan. Saya di Medan, saya ikut mengikuti PPLP. Kurang lebih 3 tahun di Medan. Dari Medan banyak kejuaraan yang saya ikut di Pulau Jawa, terutama antar diklat. Terus saya ikut Pelajar Asia, saya ikut PSSI 19 tahun, saya ikut Pra Olimpik. Prosesnya itu awal dari turnamen di usia dini. Jadi awal karir itu benar-benar pertama dari Aceh itu dari sekolah sepak bola. Ya. Apakah ada keluarga yang juga pesepak bola waktu itu? Iya, almarhum abang saya kita ada 8 bersaudara. Ada 8? Iya, 8 bersaudara. Abang saya pemain sepak bola, tetapi sekarang sudah almarhum. Sama saya yang bermain bola. Selebihnya tidak ada yang bermain bola. Oke. Karena almarhum bapak saya mengajarkan main bulu tangkis, badminton. Badminton? Iya. Profesional? Yeah. No, profesional, amatir. Oke. Posisi awal bermain kamu sebagai penyerang dan bergeser di posisi bek kanan. Bagaimana adaptasi dari penyerang menjadi bek kanan? Ya, awal saya itu berposisi, banyak orang tidak tahu saya awal itu striker. Dulu saya main di Diklat Medan itu. Ya, benar. Dulu saya striker. Ismet Simic. Jadi benar, Klok. Saya dulu main di striker di PPLP Medan. Saya bermain. Oke. Jadi kita itu pernah dipanggil untuk seleksi Pelajar Asia tahun 96, tepatnya itu 97 tepatnya ke India. Ke India, kita kumpul di Ragunan, kita kumpul semua pemain terbaik yang ada di Indonesia. Kita diseleksi di Ragunan. Satu ketika pelatih mengatakan striker ada 5 orang. Pelatih jumpain saya, Ismet, kamu harus coba main di bek kanan, karena di bek kanan tidak ada pemain yang di posisi bek kanan. Saya akan coba kamu di posisi bek kanan. Akhirnya saya coba di posisi bek kanan karena saya pikir pemain yang bagus itu harus berani mencoba posisi yang baru. Jadi tidak sulit bagi saya untuk beradaptasi main di posisi bek kanan. Akhirnya begitu kejuaraan di India 97, saya memposisikan bek kanan, tidak main striker. Setelah kejuaraan selesai, saya pulang ke Medan, saya posisi striker lagi. Iya. Oke. Oh, 98. lagi? Kembali? Iya, kembali tetap saya striker. 98, saya dipanggil PSSI 19 tahun, pelatih Bernhard Skum dari Jerman. Saya bek kiri. Saya bek kiri, Pra Olimpik dipegang oleh Bernhard Skum, saya bek kiri juga. Nah, setelah saya masuk ke timnas senior, saya diposisikan bek kanan atau bek kiri. Tapi kembali saya ke klub, saya main liga profesional pertama sekali di Persiraja, saya main striker. Jadi saya kembali ke klub main striker,
balik ke tim nasional, saya main back kiri atau back kanan. Seperti itu. Saya tidak tahu gitu. Terus, apa yang membuat kamu menerima keputusan pelatih? Kalau aku pikir, seperti aku bilang tadi, pemain yang pinter adalah pemain yang bisa bermain di beberapa posisi. Itu menurut saya, karena mudah buat pelatih untuk bisa menerapkan strategi, bisa untuk menerapkan posisi-posisi mana yang kosong bisa saya tempatin. Siapa idola masa kecil kamu dari dalam dan dari luar negeri? Ya, kalau dari dalam negeri saya mengidolakan Aji Santoso. Kalau dari luar negeri sama seperti kamu, David Beckham. Betul. Ya, benar. Kenapa? Karena kalau Aji Santoso dari dalam negeri, kenapa? Karena dia banyak memberikan aku motivasi, banyak belajar sama dia, banyak memberikan ilmu ke aku bermain di posisi back kanan atau back kiri. Kalau David Beckham, aku pikir pemain yang mempunyai crossing yang sangat bagus, yang mempunyai assist yang sangat bagus. Jadi aku pikir aku sangat mendolakan David Beckham. Ya, kurang lebih seperti Mark Locke lah. Sekarang saya kasih kamu Ismet Beckham di Persija. Kita kembali, nama kamu Ismet Beckham. Nanti bikin tattoo juga di betis. Oke. Kamu telah 18 tahun bersama Persija. Sebuah waktu yang lama untuk berada di satu klub. Kamu menjalani pasang dan juga surut selama di Persija. Apa yang membuat kamu tetap setia bersama Persija? Kalau aku pikir sudah berkarir di 18 tahun di Persija, aku pikir aku kecintaan sama klub ini terlalu besar. Kenapa bilang terlalu besar? Karena aku merasa nyaman, apa yang aku inginkan di klub Persija Jakarta. Di 2013, aku sempat mau keluar dari Persija. Aku hampir mau ke Sriwijaya. Karena 2013 Persija, kamu tahu krisis keuangan manajemen bermasalah. Bambang pindah ke PBR, pemain-pemain bintang semua keluar. Akhirnya saya sama Ramdhani mau pindah ke Sriwijaya. Saya sudah pamitan, saya sudah pamit semua kepada manajemen, kepada supporter. Tetapi 2 hari sebelum saya berangkat ke Palembang, Pak Peri telepon saya lagi, Ismet, kamu harus bertahan di Persija. Terus saya bilang ke Pak Peri, Pak, saya sudah pamit semua sama supporter, sama manajemen, sama pelatih, dan saya sudah deal harga di Palembang. Akhirnya saya berkomunikasi dengan keluarga, saya memutuskan untuk bertahan lagi di Persija. Walaupun di saat itu Persija mengalami krisis keuangan. Jadi saya setia dengan Persija. Legend. The real legend. Apa pertandingan paling berkesan selama membela Persija? Yang berkesan mungkin 2005. 2005 itu aku bikin gol dari jarak lebih 40 meter dan itu masuk gol terbaik di Asia Tenggara. Dulu masih ada Star Sport. Oke. Itu mungkin yang menurut aku pertandingan dan gol terbaik yang aku pernah bikin selama berkarir di sepak bola. Baik. Klub yang Indonesia yang paling sulit dikalahkan selama bersama Persija? Yang begitu sulit, Persipura. Persipura? Iya. Tidak bisa menang? Waktu Pernah 18 menang, tahun? Pernah menang, tetapi kalau kita bicara statistik, aku pikir kita banyak kalahnya daripada menang sama Persipura. Oke. Iya. Siapa pelatih yang paling membuat kamu berkembang selama karir? Kalau dari awal mungkin namanya pelatih saya dari Medan itu namanya Suimindi Harja. Dulu masih saya sekolah di Medan. Nah, setelah saya ke Jakarta,
yang sangat mempengaruhi karir saya itu adalah Benny Dulu. Kenapa saya bilang Benny Dulu? Dia dari mana? Benny Dulu itu dari Manado. Dulu dia pernah pelatih dari Persita Tangerang, pernah ngelatih di Persija juga, pernah ngelatih di Arema juga. Jadi pelatih yang sudah lama berkarir di Indonesia. Karena Benny Dulu menurut saya itu pelatih yang berkarakter, keras, disiplin. Dia tidak pernah memandang pemain bintang atau tidak bintang. Siapa yang tidak bekerja, dia tetap akan memberikan instruksi keras siapapun. Dia tidak peduli siapa bintang, dia tidak peduli. Itu sangat positif buat saya. Dia di mana sekarang? Sekarang dia sudah umur sudah tua, dia tidak melatih lagi. Sekarang mungkin kondisi kesehatannya sudah sedikit berkurang. Masih bicara dengan dia? Ya, masih ada kontak? Masih ada. Mengapa memilih nomor punggung 14 selama berada di Persija? Sebenarnya nomor 14. Johan Cruyff. No. Aku bukan nomor spesial ataupun nomor khusus, tidak. Karena pertama saya masuk ke Persija di awal 2002 di Persija, saya berkostum nomor 4. Nomor 4. Karena nomor 14 waktu itu masih dipakai oleh pemain yang lama namanya Jet Donald. Jadi 2 tahun saya di Persija, pemain tersebut pindah, akhirnya nomor 14 tidak ada yang pakai, saya pindah ke nomor 14. Jadi tidak ada nomor khusus, segala macam tidak ada. Lebih suka dari nomor 4? Iya, saya pikir dari 4 harus tambah 1, jadi 1, 4, jadi 14. Oke. Apa momen terindah dan paling membanggakan selama kamu bersama Persija Jakarta? Yang paling berkesan di 2018. Dari 2018 kita dari pre-season di Malaysia kita juara Piala Presiden, terus di akhir musim kita juara Liga. Jadi aku pikir itu momen yang sangat membahagiakan buat karir aku dalam sepak bola, bisa mempersembahkan gelar juara buat Persija Jakarta. Momen terbaik ya untuk support. Momen terbaik. Karena di Makassar aku bisa dapat 1 poin. Itu sangat bagus lawan Mark. Kamu kasih saya tanya apa momen-momen di kamu yang paling sakit, saya bicara momen itu di karir saya. 1 poin. Ya. Untuk timnas Indonesia, bagaimana perasaan Anda pertama kali mendapat panggilan timnas Indonesia? Aku sempat kaget karena di saat aku dipanggil tim nasional senior, aku belum bermain di level profesional. Aku belum main di klub yang profesional. Aku masih bermain di level tingkat usia gitu. Usia aku masih 21 tahun. Aku sudah dipanggil tim nasional. Di situ ada Adi Santoso, Anak Maruf, Widodo, Rocky Puturai, Nur Alim yang usianya jauh dari aku mungkin 10 tahun. Jadi aku sempat kaget, sempat tidak percaya, tetapi aku bersyukur bisa bergabung, pernah ada di satu tim dengan pemain-pemain yang menurut aku di zamannya itu yang betul-betul jadi panutan di Indonesia. Oke. Sejak 2000 hingga 2010 membela timnas, apa momen terbaik bersama timnas Indonesia untuk kamu? Momen terbaik itu banyak ya, dari kejuaraan seperti Piala Asia, Piala Dunia, banyak pertandingan yang menurut aku Indonesia bisa bermain bagus dan bisa lolos di setiap fase gitu. Jadi momen yang sangat bagus itu ya di saat kita lolos dari Piala Asia, kita bisa 2 kali lolos di tahun 2000, di tahun 2004, jadi sampai di 2008. Jadi aku pikir momen itu sangat bagus. Kita juga bermain bagus, kita punya persiapan bagus. Salah satunya itu kita persiapan di negara kamu, di Belanda 1 bulan. Dulu negara kamu, tapi sekarang kamu Indonesia. Iya, dulu. 2 hari lalu. Pensiun kamu di 2010,
Ya, pada usia 31 tahun ya. Ya. Kamu masih produktif. Apa yang menjadi alasan utama pensiun dari timnas Indonesia saat itu? Karena aku pikir aku harus pensiun dari tim nasional karena di bawah aku sekarang banyak pemain-pemain yang junior yang menurut aku punya kualitas, punya fisik, punya tenaga yang lebih. Jadi aku pikir aku harus bisa memberikan kesempatan buat mereka karena siapapun yang membela tim nasional adalah buat negara, jadi suatu kebanggaan. Jadi kalau misalnya negara aku bagus, otomatis aku sangat mendukung dan mensupport. Jadi makanya aku berhenti di tahun 2010. Tapi itu sudah 10 tahun lalu ya. Kamu masih bisa support yang back kanan di bawah kamu waktu itu. Kamu tinggal, kamu bisa kasih support ke dia. Kenapa harus kasih pensiun? Iya, karena saya pikir saya harus memberikan estafet karena regenerasi sangat perlu. Tidak mungkin saya bermain terus dengan usia yang menurut saya tidak di masa yang produktif gitu. Jadi saya harus bisa introspeksi diri, saya harus bisa memberikan kesempatan kepada pemain muda supaya dia mempunyai pengalaman bertanding di internasional. Oke. Siapa saingan terberat di timnas? Kalau saingan di zamannya aku mungkin ada Supriyono, ada siapa lagi ya? Supriyono, ada siapa lagi ya? Supriyono, Errol Iba, Ortisan Salosa. Itu. Ya. Jika waktu bisa kembali diputar, apa ada yang ingin kamu lakukan saat masih membela timnas? Kalau seandainya usia aku bisa diputar ulang lebih muda, aku kepengen juara AFF. Juara AFF? Karena AFF karena selama aku berkarir belum pernah memberikan gelar AFF kepada masyarakat Indonesia. Cuma kita finalis. Tidak juara. Tidak juara. Kamu pikir momen ini atau sedikit tahun ke depan, kamu pikir timnas Indonesia bisa membawa juara di AFF? Saya yakin dengan sepak bola sekarang, dengan kompetisi kita sekarang, dengan materi pemain yang sekarang, aku pikir Indonesia mampu dan bahkan bisa lebih bagus dari negara lain. Yang penting kita harus mempersiapkan tim sebagus-bagus mungkin, harus bisa menjadikan tim itu solid baik di dalam maupun di luar. Satu tekad untuk juara, aku pikir pasti bisa. Apalagi sekarang Mark sudah warga negara Indonesia. Untuk kamu ya, kamu sudah main lama sekali di Indonesia. Saya baru datang 4 tahun lalu. Nah, saya lihat level sekarang, saya lihat timnas sekarang. Tapi untuk kamu, apa yang beda dari level sebelumnya dan sekarang? Ini beda yang banyak atau masih sama level? Bagaimana untuk kamu? Kalau aku pikir sangat berbeda. Di zaman aku bermain di tim nasional dengan zaman sekarang bermain otomatis berbeda. Kalau dulu mungkin sepak bola tidak semodern sekarang, tidak secanggih sekarang. Karena sekarang sepak bola sudah berkembang. Jadi sepak bola sekarang itu tidak hanya bertahan, tetapi pemain menyerang juga harus bisa bertahan. Kalau dulu pemain menyerang khusus menyerang, tidak bertahan. Tapi zaman sekarang pemain bola harus modern. Yang menyerang harus bisa bertahan. Yang bertahan juga harus bisa menyerang. Jadi sekarang sepak bola sudah berkembang, jadi otomatis perbedaan sangat jauh dari dulu dengan sekarang. Ini alasan BP kasih pensiun? Mungkin salah satunya itu, karena BP tidak bisa bertahan ya. Ya, itu jawaban yang tepat. Untuk saya ya, serius. Saya kasih banyak respect untuk kamu karena satu, kamu sudah lama di klub besar di Indonesia di Persija Jakarta, tapi terus sekarang kamu sudah 41 tahun umurmu, 41. Kamu masih fit, kamu masih main. 1 bulan lalu kita ambil blip test, kamu masih tertinggi di seleksi. Itu untuk saya respect.
terbaik karena ya ada orang bilang oh sudah tua tapi masih fit. Bagaimana secret kamu untuk bermimpi ini? Ya, saya selalu memotivasi diri saya untuk bekerja keras, disiplin karena kalau kita bermain bagus 90 menit kita harus kerja keras. Tidak mungkin kita tidak kerja keras bisa bermain bagus di level kompetisi. Tidak mungkin kita bermain bagus kalau kita tidak punya latihan yang kuat gitu. Jadi saya walaupun kompetisi libur, walaupun tim tidak latihan, saya sebisa mungkin saya latihan sendiri. Saya datang ke lapangan, saya latihan, saya bekerja. Jadi kalau misalkan sekarang dengan posisi saya usia 41, saya bisa masih bersaing dengan pemain muda, ya mungkin bekerja keras saya selama ini. Itu. Jadi intinya kerja keras. Disiplin itu dari mana? Karena saya tidak negatif ya untuk Indonesia dan untuk sepak bola, tapi untuk saya baru datang, saya lihat disiplin negara ini beda dari Eropa karena orang pikir oh latihan aja oke sudah kembali ke rumah ya. Tapi kamu bilang saya selalu latihan. Dari mana kamu punya? Iya. Saya sebisa mungkin saya tidur tidak larut malam. Saya mungkin paling terlambat tidur jam 11 malam. Terus saya jaga pola makan. Saya tidak merokok, saya tidak minum, saya tidak yang seperti orang sepak bola mungkin dunia malam dugem segala macam. Saya tidak, karena saya pikir tidak bagus buat saya pribadi, tidak bagus buat kondisi saya. Jadi kalau misalkan orang liburan, oke liburan, tetapi sebisa mungkin ada waktu untuk sempatkan untuk latihan. Karena setiap hari itu setidaknya saya harus berkeringat. Baik. Untuk menjaga kondisi fisik saya. Karena kalau kita libur 3 hari tidak dilatihan, saya pikir kondisi kita drop. Iya. Betul, ya, betul. Nah sekarang pensiun dalam waktu dekat? Atau mungkin bisa tahun depan. Saya cuma lihat kondisinya saja. Kalau Mark sudah di Persija sudah oke, mungkin saya nanti bisa pensiun di Persija. Kamu pelatih nanti dari Mark Klok? Iya, mudah-mudahan ya. Oke. Rencana setelah pensiun sebagai pemain sepak bola? Mungkin saya mengabdi di Persija ya. Mungkin belum jadi pelatih, setidaknya saya menjadi asisten. Saya harus belajar lagi karena saya menjadi seorang pelatih itu butuh pengalaman, butuh terjun langsung ke lapangan. Tidak bisa mengandalkan cuma pengalaman saja. Jadi harus terjun ke lapangan, harus datang, harus melihat, harus bicara. Jadi aku pikir harus banyak belajar untuk menjadi seorang pelatih. Tapi kamu suka waktu ke depan kamu mau ambil pelatih, status pelatih nanti? Iya, saya sangat suka. Saya sekarang proses lagi belajar dari tahap ke tahap supaya nanti di saat saya masuk ke tim senior, saya sudah siap untuk menghadapi pemain-pemain top seperti Mark Klok, CS dan lain-lain. Kamu gila. Untuk anak-anak di Indonesia, untuk pemain Liga 1 sekarang, pemain timnas Indonesia, ada message dari kamu untuk kasih motivasi ke dia? Ya, kalau buat aku, buat pemain muda, terutama baik yang di Liga 1, baik yang ada di tim nasional, jangan pernah kalian bermimpi, jangan pernah kalian lupa untuk menjadi sesuatu, karena kalau kalian bekerja keras, disiplin, mau berkeringat, pasti kalian mendapatkan sesuatu. Karena sepak bola sekarang sangat industrinya sangat bagus, sangat menjanjikan. Jadi pergunakan sebaik mungkin, jangan sampai kesempatan itu kamu sia-siakan. Jangan terbuai dengan sosial media, jangan terbuai dengan Instagram, jangan terbuai dengan pujian. Karena sepak bola itu semakin banyak pujian, semakin banyak tekanan buat kita. Jadi sebisa mungkin
kita bekerja di lapangan, kita buktikan di lapangan, insya Allah kalau misalkan kita punya niat baik, pasti berhasil. Mantap, mantap. Sekarang saya punya rapid question. Jangan pikir banyak. Kasih langsung. Kartu merah atau kalah telak? Kalah telak. Mie Aceh atau roti cane? Mie Aceh. Persija juara atau Indonesia masuk Piala Dunia? Persija juara. Mantap. Melanggar atau dilanggar? Melanggar. Andri Tani atau Hendro Kartiko? Hendro. Nanti Andri Tani marah. Dendeng rusa atau ayam tangkap? Ayam tangkap. Riko atau Ramdhani? Riko. Benny Dolo atau Rahmat Darmawan? Benny dulu. Aceh atau Jakarta? Aceh. Timnas atau Persija? Persija. Bek kanan terbaik di Indonesia? Anang Ma'ruf. Siapa? Anang Ma'ruf. Siapa itu? Dia dulu pernah bermain di Persebaya, pernah main di Persija juga. Dari orang Surabaya. Oke. Yang terakhir. David Beckham atau Mark Locke? Mark Locke. Legend! Baik. Ya itu aja. Semua pertanyaan sudah selesai. Ada pertanyaan dari kamu untuk saya atau tidak? Saya cuma bilang sukses terus buat kamu. Semoga kamu bisa memperkuat tim nasional, bisa memberikan gelar juara buat Indonesia, terutama AFF. Dan itu tantangan buat kamu. Kamu harus membuktikan kamu sekarang sudah jadi warga Indonesia. Kamu harus 100% untuk Indonesia. Baik, selalu saya kerja keras, kasih motivasi untuk saya. Saya coba untuk yang lain juga. Selalu harus bermimpi. Siap. Dan kita harus siap. Terima kasih, bro. Sama-sama. Sampai jumpa. Selamat Ismet Beckham sekarang. Thank you. Yo. Ciao.